yang kami hormati dan yang kami muliakan, segenap para ayahanda kami, Sayyidul Walid yang hadir pada saat ini, para habaib, para kiai, dan juga para asatijah, sekaligus para jamaah sekalian dan muslim Saffat Rahman, khususnya dari keluarga besar keluarga kami, dari keluarga besar almarhum ayahanda Abah bin Hussein, ibu mertua kami, dan juga sama abang kami semua yang pada hadir, dan empok juga semuanya yang hadir diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap untayan hikmah, butiran hikmah nasihat yang menembus hati kita semuanya, mudah-mudahan menjadi cahaya sehingga kita semuanya mendapat keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini jamaah sekalian, kami juga meniatkan sekaligus daripada niat mendoakan orang tua kami tercinta, karena kita sadar semuanya dalam hidup ini kita nggak mungkin bisa sampai sekarang kalau bukan karena doa orang-orang tua kita. Dan yang namanya orang tua jamaah sekalian, walaupun sudah meninggal, fa'innahum fi quburihim, mereka semua di kuburnya itu jamaah sekalian melihat dan menyaksikan kita semuanya. Di dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masud bin Usfuriyah, itu ada satu hadis Nabi mengatakan, jamaah sekalian, kullu a'malil ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Nabi bilang dalam satu hadis, setiap amalan orang-orang yang masih hidup itu akan ditonton, diperlihatkan kepada keluarga-keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka, khususnya kepada orang tua, ayah, ibu, engkau, nyai mereka, atau kakak mereka yang sudah pada meninggal, sahabat mereka yang sudah meninggal, itu di dalam kuburnya melihat. In kana khairan, kalau amalnya amal yang baik. Ketika orang tua sudah meninggal, kemudian melihat anaknya baca Quran, anaknya silaturahmi ke saudara-saudaranya, anaknya enggak meninggalkan ibadah sholat, anaknya mencintai para ulama dan para keturunan-keturunan Nabi kita Muhammad SAW, anaknya jamaah sekalian menjadi rumahnya penuh dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka di kuburnya mengucapkan alhamdulillah wastabsyaru. Mereka mengucapkan alhamdulillah, di kuburnya bahagia, mereka senang semuanya jamaah sekalian. Sehingga diterangkan juga dalam sebuah kitab bahwasannya asyadul irtibat, yang paling kuat irtibat hati seseorang di jamaah sekalian yang sudah pada meninggal kepada orang yang masih hidup, itu paling kuatnya adalah di Kamis sore, malam Jumat, di hari Jumat sepenuhnya sampai di hari Sabtu. Sampai di hari Sabtu jamaah sekalian. Makanya para ulama mengatakan juga, kadang kalau kita ziarah orang-orang tua kita, usahakan di Kamis sore, Jumat, atau kalau mau di malam Sabtu, pagi Sabtunya jamaah sekalian. Dikatakan seperti itu. Tapi in kana syarran, kalau kita sebagai anaknya melakukan keburukan, misalnya melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, jadi guru kita menyampaikan, anak-anak muda misalnya, kita orang tua kita udah nggak ada, tapi kita terus melakukan perbuatan dosa, kita nggak melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak sholat, kita memutuskan tali silaturahmi, kemudian juga banyak hak-hak keluarga belum dibagikan kepada yang lain. Sekarang banyak jamaah sekalian, orang tua meninggal yang seharusnya harta warisan dibagi kepada anak-anaknya ditahan oleh kakak-kakaknya jamaah sekalian. Salah satunya ada waktu itu kisah nyata, ada orang curhat mengatakan seperti ini, bagaimana guru katanya, saya punya kakak, dia mengetahui ilmu agama, tapi ketika orang tua kami meninggal sudah jangka waktu lama, itu harta warisan ditahan sendiri dengan alasan bermacam-macam. Akhirnya apa kata dia jamaah sekalian, kakak saya sekarang hidup kagak, mati kagak jamaah sekalian. Akhirnya apa, hidupnya itu jamaah sekalian setruk sepanjang umurnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan hati-hati orang yang beribut harta warisan ketika orang tuanya meninggal, apa yang akan dikatakan jamaah sekalian di dalam kubur orang tuanya. Mereka selalu berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Orang tua kita dikubur, kalau anaknya ketika dia tinggalin dia bermaksiat, dia nggak sholat, dia nggak baca selawat kepada Nabi, keluarga dengan keluarganya ribut dan berantem, maka jamaskan di kuburnya mereka akan bersedih dan mengucapkan, ya Allah, jangan wafatin keluarga kami kecuali Engkau telah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka semuanya. Oleh karena itu kita semuanya jamaskan harus mempunyai irtibat, mempunyai hubungan kepada orang-orang yang sudah pada meninggal dunia. Biar apa? Biar hidup kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah jamaah sekalian, tadi dibacakan manaqib daripada ayahanda kami, ayah mertua kami jamaah sekalian.
Masya Allah bagaimana baiknya, bagaimana kalau ada orang dagang walaupun mungkin beliau nggak butuh tapi dibeli ikut girangin jamaah sekalian. Ada orang kadang-kadang Masya Allah berjualan sudah beberapa jam tapi tidak ada yang membeli, kasihan dibeli, itu salah satunya jamaah sekalian. Boleh jadi keberkahan yang ada pada malam ini karena salah satu perbuatan beliau di masa-masa yang lalu jamaah sekalian. Perbuatan-perbuatan orang-orang tua kita yang berdoa dikala mungkin kita nggak pernah tahu doa mereka semuanya. Oleh karena itu mengadakan haul, mengadakan doa-doa buat orang-orang tua kita, baik pun di acara-acara apapun itu bentuknya, itu adalah salah satu ngebahagiain orang tua kita semuanya. Dan saya pernah dengar oleh para ulama, jangan harap nanti ketika kita meninggal kita akan dibahagiakan oleh anak-anak kita kalau kita nggak pernah bahagiain orang tua kita di masa hidup kita aja sekalian. Artinya jangan harap kita akan dikirimin doa, dikirimin sedekah, dibacakan yasin atau dihaulkan ketika kita meninggal kalau kita nggak pernah haulkan orang tua kita jamaah sekalian. Ada satu kisah namanya Imam Sabit Al-Banani. Beliau itu tiap malam Jumat ziarah kubur jamaah sekalian. Suatu ketika dalam keadaan beliau ngantuk, beliau tertidur. Akhirnya pada saat itu beliau mimpi, dalam tidurnya itu Allah perlihatkan orang di kubur semua pada keluar. Ini ada dalam kitab namanya Al-Mawa'idul Usturiyah. Bukan kisah belaka ulama besar yang menceritakannya jamaah sekalian. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masud bin Usturiyah. Orang dikubur pada keluar. Ada satu orang di kuburnya nangis. Pada saat orang itu udah pada pulang, karena orang keluar gembira dari kuburnya, depannya banyak makanan. Itu orang tersebut ditanya oleh Imam Sabit Al-Banani, "Kenapa engkau sedih, wahai saudaraku?" Apa kata yang tadi sedih? Yang di depannya nggak ada makanan, yang lain gembira, yang di mana lain depan ada makanan. Dia berkata, "Ya Imam Sabit Al-Banani, saya ketika meninggal nggak seperti mereka. Mereka punya anak, peduli dengan mereka. Ada rezeki mereka sedekahkan. Mereka kadang beli semangka, walaupun lagi bukan acara haul, mereka kadang titipin di pengajian. Kadang mereka punya bisa bikin lontong, dititipin di pengajian. Acara haulnya misalnya, Masya Allah, beliau sediakan dengan yang terbaik. Apa yang dikatakan oleh guru kita, salah satunya Jamaskan Habib Jindar bin Nofal Bisari bin Jindar, kalau kita misalnya sedekah semangka nih, Allah berikan semangka, orang yang udah meninggal lebih baik daripada semangka yang sekarang jamaah sekalian. Ini beliau nyebuti kalau kita sedekah anggur ataupun makanan, Allah berikan anggur dan makanan yang lebih baik buat ahli barzah yang ada di kubur kita semuanya jamaah sekalian. Tapi apa? Jamaah sekalian, kata orang yang tadi yang sedih yang depannya nggak ada makanan, saya ya Imam Sabit ketika meninggal dunia, anak saya nggak ada yang peduli sama saya, keluarga saya nggak ada yang pernah prihatin, nggak ada yang membacakan doa, nggak ada yang menghadiahkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang mensedekahkan buat saya. Sekarang ini yang kau lihat. Akhirnya Imam Sabit Al-Banani ketika bangun, sebelumnya dikasih tahu alamatnya, dikabarkan oleh keluarganya pingsan, ada beberapa duit disedekahkan. Pas malam Jumat yang selanjutnya, itu orang tersebut telah berada di dalam kenikmatan kuburnya Allah Subhanahu Wa Taala jamaah sekalian.